مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan hidayah, kepada nikmat syukur, nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, pada tabi'in, tabi'id, sampai kepada kita selaku umatnya. Perkenalkan, nama saya Raka Gunawan dari kelas C3 Akuntansi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tugas video PAI 6. Yang pertama, bagaimana kondisi Jazirah Arab ataupun dunia sebelum kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum dilahirkan, kondisi masyarakat, khususnya Jazirah Arab sebelum kedatangan Islam atau Nabi Muhammad, disebut dengan masa jahiliyah. Dalam arti lain, jahiliyah ini bukan berarti bodoh, melainkan adalah kesombongan, kemarahan, dan ketidaktahuan. Penggunaan kata ini kepada masa para Islam menunjukkan pada era saat ketiganya sangat menonjol di masyarakat. Jahiliyah juga berkaitan dengan kepercayaan sesat, peribadatan yang salah, kekuasaan yang sewenang-wenang, dan ketidakadilan hukum. Kondisi ini menimbulkan rasa takut, khawatir, dan kekacauan yang tidak kunjung berakhir. Dalam masa jahiliyah, kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau dibeli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal yang wajar. Majikan yang berkuasa penuh hingga hidup mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup bergelimang harta, sedangkan yang miskin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi yang lebih miskin. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ini berubah usai kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajaran Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, Islam sejatinya tidak mengubah seluruh tatanan dan nilai yang dianut masyarakat Arab. Tentunya, tradisi dan kebiasaan buruk yang tidak sesuai ajaran Islam dihapus, misalnya membunuh anak perempuan, lahir, seks bebas, berjudi, dan merendahkan wanita. Perubahan dilakukan meski membutuhkan pengorbanan dan waktu yang tidak sebentar. Zaman jahiliyah pun berakhir ketika Nabi Muhammad lahir dan diutus sebagai Rasul Allah. Kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi atau 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Kelahiran Nabi Rasul disebut juga sebagai tahun gajah, yakni
tahun ketika pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Allah pun menggantikan aksi mereka dengan segala kebesarannya. Burung ababil pun datang menjatuh batu-batu untuk mendatangkan wabah penyakit. Kisah kelahiran Nabi Muhammad ini ada di dalam surah Al-Fil yang memiliki arti tahun gajah, di mana Rasulullah lahir di masa ini dan dibesarkan kepada anak yatim karena ayahnya Abdullah telah meninggal dunia sebelum usianya genap 3 tahun. Semasa kecilnya akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada saat Nabi lahir, seorang ibu bernama Halimah Sya'diyah dengan ikhlas mau menyusui Muhammad meski asinya sulit keluar. Namun karena keikhlasan Halimah pun diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena setelah itu air asinya keluar dengan deras. Masa kecil Nabi Muhammad tumbuh dan menjalani kehidupannya seperti pada anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di pedalaman. Tradisi tersebut membuat Nabi Muhammad tidak merasakan kasih sayang ibunya sampai berumur 8-10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah menjadi anak yang tanggap, bersikap baik, dan cerdas pada masanya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan kawan di sekitarnya, sampai suatu ketika Nabi pun bercerita ketika 2 kali duduk saat mendengarkan pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya sampai tertidur dan terbangun esoknya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat menyentuh perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Muhammad yang menginjak usia 20 tahun di Mekah yang bertepatan peristiwa Harbul Fijar antara kabilah Quraisy melawan Qais dan Anilan. Nabi Muhammad ketika menjelang dewasa membuatnya menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya, yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Berulah pada saat 25 tahun Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya, yakni Siti Khadijah. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasa membiayai kafilah berdagang menggelah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Buku sejarah Nabi Muhammad menceritakan sebagai tanda kerasulan yang sudah menjadi beliau anak-anak. Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya ketika dia merenung di Gua Hiro, tepatnya pada bulan Ramadan tanggal 17 atau 6 Agustus tahun 610 Masehi. Nabi Muhammad kala itu mendapat wahyu pertama dan malaikat Jibril turun datang padanya untuk mengatakan secara langsung wahyu pertama dari Tuhannya, yaitu ayat pertama sampai kelima dari surah Al-Alaq. Tentu tidak serta-merta beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dapat langsung mengikuti tuntunan malaikat Jibril Alaihissalam yang saat itu muncul dengan wujud aslinya. Wujud aslinya sangat ditakuti ketika Nabi Muhammad melihatnya. Ketika itu malaikat Jibril terus menyerukan ayat pertama, bacalah, Iqra, yang dijawab oleh Nabi Muhammad, aku tidak bisa membaca. Dan terus diulanginya hingga 3 kali sambil memegang tangan dan merangkul pundak manusia paling mulia itu membuatnya terasa sesak. Lalu sampailah kelima ayat itu berhasil diulanginya. Kejadian yang luar biasa agung itu kelak akan menggemparkan seluruh isi kota Mekah, seluruh tanah Arab, sehingga sering masa menyebarkan getarannya ke seluruh dunia. Malam itu juga setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW menuruni Jabal Nur di mana Gua Hiro terletak dan pulang menuju rumahnya masih dengan gemeteran. Istri yang menyebutnya berkata dengan cemas, "Wahai Abu Qasim, dari manakah engkau? Demi Allah, aku telah menyuruh orang untuk mencarimu hingga ke puncak Mekah, namun mereka kembali tanpa membawa hasil apapun." Abu Qasim adalah panggilan Nabi Muhammad SAW karena anak laki-lakinya itu bernama Qasim. Tubuh beliau, Nabi Muhammad yang begitu menggigil, langsung meminta untuk diselimuti oleh istrinya. Mendengar peristiwa yang agung itu, Khadijah, istri Rasulullah, langsung menenangkan beliau dengan berkata,
Jangan takut, bergembiralah, Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan keluarga, menafkahi kerabat, dan membantu orang-orang tidak mampu, memberikan jamuan kepada tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah tidak akan mengizinkan setan mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam hayalan. Tidak bisa diingkar lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberi petunjuk kepada kaummu. Demikian agunglah peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Itu merupakan sejarah singkat dari kelahiran Nabi Muhammad sampai beliau diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu, Nabi dan Rasul merupakan hal yang berbeda. Nabi secara etimologi merupakan berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Sementara itu, pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Jadi, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kemudian tidak disampaikan kepada umat, tetapi wahyu yang didapat Nabi tersebut diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada kewajiban menyampaikan kepada umat. Sementara kata Rasul berasal dari kata risalah yang berarti penyampaian. Rasul adalah seorang yang diberikan wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Kedudukan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah seorang hamba manusia biasa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Ta'ala. Yang membedakannya dengan hamba Allah Ta'ala lainnya adalah beliau Rasulun minal Mursalin, seorang Rasul atau utusan Allah dari sekian banyak Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW merupakan hamba atau manusia biasa. Dapat kita ketahui secara pasti dari As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup, khususnya di dalam fiqh sirah, kajian tentang perjalanan hidup beliau. Sedangkan sebagai Rasulun minal Mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagor risalah, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah atau penunaian amanah. Beliau pun bertugas menjadi imamul ummah atau pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas ke jalan kebenaran. Untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulun minal Mursalin dapat kita ketahui dengan jelas dari ad-da'watun nabawiyah atau dakwah Nabi, khususnya di dalam fiqh dakwah, kajian tentang aktivitas dakwah beliau. Muhammad SAW juga mengajarkan as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud dari sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang diucapkan, disetujui, dan diamalkan olehnya sebagai minhajul hayah atau perubahan hidup bagi manusia. As-sunnah adalah landasan fikul ahkam atau kajian hukum yang menjadi rujukan umat Islam dalam beramal atau mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu tentang sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, asidik. Asidik merupakan sifat wajib bagi Rasul yang pertama, yang artinya selalu benar dan jujur, sebab Rasul tidak akan pernah berbohong dengan orang lain. Sifat asidik ini salah satunya sangat melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujurannya tidak hanya dikenal di kalangan sahabat, bahkan diakui oleh musuh Nabi Muhammad SAW. Sifat wajib yang kedua yaitu al-amanah. Sifat wajib para Rasul yang kedua ialah al-amanah, artinya dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan dari setiap perkataan dan perbuatan Rasul yang pastilah dapat dipercaya. Rasulullah tidak akan ikrar terhadap perbuatan maupun perkataan yang ia lakukan dan ucapkan. Yang ketiga, at-tabligh. At-tabligh yang berarti menyampaikan. Rasul selalu menyampaikan wahyu dari Allah untuk semua umat muslim, tak berhenti pada keluarga atau sahabatnya sendiri, sebab menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat manusia merupakan tugas untuk Rasul yang wajib dilaksanakan.
Yang keempat, al-fatonah. Al-fatonah berarti kecerdasan. Ini adalah sifat mutlak bagi seorang rasul. Hal ini mengingat kecerdasan dibutuhkan untuk menyampaikan wahyu bagi umat manusia, sebab tugas yang harus dilaksanakan oleh rasul tidaklah mudah, sehingga memerlukan kecerdasan untuk melewati dan menyelesaikan berbagai rintangan juga masalah. Dan yang terakhir yang saya ketahui tentang Ma'rifatul Rasul atau pendekatan kepada Rasul merupakan dari kata risalah yang berarti utusan, yang berarti Rasul adalah orang yang diutus. Dan dalam materi di ayat 6 ini saya mengetahui tentang kedudukan Rasul, ciri-ciri Rasul, sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang Rasul, dan kedudukan Rasul. Mungkin sekian dari saya tentang materi pertemuan 1-6. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.